ketika gelombang besar penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, suka atau tidak kalau kita baca dari media monitoring, sosmed, yang paling terkena itu salah satunya adalah Pak Jokowi dan keluarga. Sehingga situasinya juga sudah berubah, walaupun belum pernah ada survei yang dilakukan untuk menguji seberapa besar efek dari endorsement Jokowi terhadap sebuah pertarungan di pilkada. Tetapi pilihan dari Ahmad Lutfi memilih sosok Gus Yassin menurut saya pilihan yang tepat secara elektoral. Kalau jadi dimajukan Kaisang, menurut saya itu malah jadi lemah dalam situasi sekarang. Jangankan proses pilkada yang waktunya masih kira-kira hampir 3 bulan, 1,5 hari diberitahu untuk acara siang aja, siang hari ini langsung jadi. Jadi ya terlepas apakah ini pertemuan yang disengaja, tidak disengaja, atau pertemuan yang disetting oleh orang-orang yang ada di baliknya dan kemudian membuat ketiganya menjadi tidak sengaja bertemu gitu ya, atau apapun itu, tapi pada intinya pertemuan ini sukses besar untuk menarik perhatian banyak orang, karena orang-orang jadi bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa ketiganya ketemu gitu ya, terus kemudian kayak ngakak-ngakak bersama. Wah, kayak seneng sekali gitu ya. Padahal Anies adalah orang yang gagal maju di Pilgub 2024. Konteksnya adalah TNI dan Polri. Walaupun memang itu memiliki makna tersendiri, akan kemudian muncul pertanyaan, apakah betul bahwa jiwa korsa misalnya di tentara itu akan terbawa dalam pertarungan politik ketika panglimanya maju? Begitu pula sebaliknya, apakah korps baju coklat tanda kutip yang sering disebut sebagai istilah teman-teman polisi juga akan terbawa? Menyampaikan saya sama Bang Rano akan sowan, akan datang ke semua gubernur yang pernah menjadi gubernur Jakarta, mulai dari Bang Yosuluan, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, dan terakhir tentunya kepada PJ Gubernur sekarang. Jadi kita yang datang. Oke, disamperin ya. Ya. Terkait pertemuan antara Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies Baswedan di Car Free Day yang katanya ini nggak disengaja. Jadi mereka nggak janjian untuk ketemu. Ya, tapi dalam politik apa masih ada yang tidak direncanakan gitu ya, karena sekaget apapun kita gitu ya dengan banyak sekali kejadian politik, pada akhirnya sebenarnya itu ada rencana-rencana dan plan yang sangat banyak sekali di belakangnya. Karena kalau yang terjadi seperti itu berbahaya sekali kalau ada keberpihakan dari institusi tentara, dari institusi Polri, dan saya pikir segala sesuatunya jauh lebih cair. Nah, memang Jawa Tengah ini menjadi menarik ketika kita baca, katakanlah sudah ada beberapa lembaga yang melakukan rilis, katakanlah ada 2 lembaga besar yang sudah melakukan rilis, atau 3 lah, ada LSI, ada Litbang Kompas, ada juga Indikator. Carta Politika juga sudah melakukan survei, walaupun kita tidak rilis, tapi punya pattern yang sama. Pattern pertama adalah belum ada satupun calon itu yang bisa dikatakan punya peluang menang besar. Pak Andika adalah purnawirawan TNI dan Pak Lutfi adalah purnawirawan polisi. Ini justru akan memberikan kesejukan Jawa Tengah, justru akan memberikan warna bagaimana pendidikan politik yang nantinya akan dipertontonkan di dalam kontestasi selama kampanye maupun selama pencoblosan. Ini akan memberikan proses pendidikan elit di Jawa Tengah maupun rakyat, apalagi di dalam keterpilihan di dalam partai pengusungnya. Partai pengusung memilih Pak Andika Perkasa dan Pak Muhammad Lutfi ini tidak linear di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Sukses gitu ya. Pramono Anung secara tegas sudah menyampaikan kepada Ibu Mega, katanya bahwa yang nantinya akan memimpin adalah orang non-kader, jadi bukan kader PDI Perjuangan. Pertanyaannya kemudian siapa gitu? Apakah Ahok? Nggak bisa, karena Ahok adalah kader, jadi bukan gitu ya. Apakah Anies Baswedan? Itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan, dan wartawan sempat menanyakan gitu, dan jawabannya ya kita berterima kasih kalau Anies Baswedan bersedia. artinya kan semakin meyakinkan kita, nampaknya pertemuan ini ya kayaknya disengaja gitu ya. Iya, memang menjadi seru karena selalu ya terkait dengan kandang banteng ketika berbicara Jateng, dan kemarin di Pilpres harus diakui
Banteng kalah dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg masih Jawa, tetap itu mengalami penurunan. Artinya memang harus ada sebuah pengakuan dan otokritik dari teman-teman. Situasi saat ini tidak seperti apa yang terjadi misalnya pada pilkada-pilkada sebelum